Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Dan hari ini saya sedang berada di Eden House dan kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi tentang proyek yang luar biasa Eden House. Hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Muhammad Irfan. Beliau adalah seorang manajer di bidang teknik dan juga proyek yang ngurus tentang proyek in-house di PT TCP, developernya dari Eden House. Halo Pak Irfan, apa kabar? Apa kabar Pak Ruby? Wah, sehat terus ya? Sehat, keren nih. Pak Irfan, saya mau ngobrol-ngobrol nih tentang Eden House nih. Kan banyak sekali yang ingin tahu apa sih yang menjadi konsep dari Eden House dan kenapa memilih konsep yang ini nih. Nah, bagus banget ya konsepnya. Baik Pak Ruby. Jadi konsep dari proyek Eden House ini adalah Garden Home Resort, Pak Ruby. Garden Home Resort. Garden Home Resort. Jadi kita itu adalah sebuah klaster yang bernuansa resort. Gitu. Jadi memang awalnya kita ingin membuat suatu proyek klaster yang berbeda dengan proyek klaster lainnya di Jakarta Selatan, Pak. Yang kita lebih mengedepankan penghijauan ini ya, atau gardening yang luas dari keseluruhan area kita, Pak Ruby. Dari situlah kita memakai nama Garden Home Resort. Di garden itu kita tampilkan. Iya. Dan ini menjadi keunggulannya tadi ya. Ya, betul. Konsep yang kuat sekali. Iya. Iya. Nah, tadi kan kenapa nih memilih konsep tersebut ya? Nah, mungkin Pak Rudi nanya lagi nih, kenapa Garden Home Resort? Kalau home kan dijelaskan hunian. Kalau resortnya sendiri ini gini, kalau saya boleh cerita, sebetulnya kita sudah membangun hotel dan resort di Bali. Itu dari TCP ini ya? Dari TCP, betul. Namanya Banyantri Ungasan Resort, Pak. Itu adanya di Ungasan. Dan seperti yang kita tahu, semua resort di Bali itu kan memang tempatnya kita untuk berlibur ya, beristirahat dari penatan selama kita bekerja ya, Pak Ruby ya. Yes, betul. Oleh karena itu resortnya itu kita coba bawa ke desain kita supaya orang yang tinggal di hunian kita ini nanti akan serasa berlibur gitu di huniannya dia sendiri. Jadi goalsnya kita sendiri adalah membuat atau menciptakan hunian yang nyaman, ketenangan di padatnya kota Jakarta ini yang sudah sangat padat sekali, Pak ya. Sehingga kita berada di dalam rumah itu kita serasa seperti berlibur. Kayak setiap hari kayak ada di Bali terus ya, Pak ya. Ya, betul. Ini ya. Dengan adanya penghijauan yang luas, kualitas udara yang sangat baik tentunya ya, sehingga bisa dinikmati oleh si penghuninya itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Pak Ruby. Ya, jadi konsep ini yang menjadi keunggulan tadi ya. Betul. Daripada apalagi kondisi pandemi gini kan, pengennya kan perliburan. Betul. Dengan tinggal di Eden House ini, serasa tiap hari ada di Bali. Ya, mungkin Pak Ruby sendiri mungkin kalau libur sering ke Bali lah. Ini Balinya kita, konsep Balinya tadi ya, Pak Irfan melihat peluang seperti itu ya. Nah, itu kan tadi dari konsep, Pak. Bagaimana dengan aksesnya? Nah, tentunya kan akses ini kan penting nih, Pak. Betul. Nah, bagaimana akses ini nih Eden House ini bisa dilalui dan melalui apa saja nih, Pak? Jadi sebetulnya untuk menuju ke perumahan Eden House ini kita ada berbagai akses, Pak Ruby. Jadi salah satunya adalah kita berada dekat dengan tol TBC Matupang. In out-nya juga ada di situ. Dan kemudian kita juga ada stasiun Tanjung Barat. Stasiun Tanjung Barat. Posisinya juga berada di depan perumahan Tanjung Mas Raya itu sendiri. Dan kemudian kita juga tidak terlalu jauh dari MRT Fatmawati baru. Jadi akses itu saya rasa udah merupakan nilai plus ya buat proyek kita. Tadi Bapak sempat bilang Tanjung Mas Raya gitu kan, Tanjung Mas Raya. Ini siapanya Eden House ini? Apa hubungannya Eden House, Pak? Mungkin saya perlu jelaskan dulu ya. Eden House ini sendiri berada di Jakarta Selatan, Pak Ruby. Tepatnya di TBC Matupang dan berada di dalam kawasan perumahan Tanjung Mas Raya. Dulu namanya perumahan Tanjung Mas Raya Estate, Pak. Itu juga merupakan perumahan yang kita develop sebelumnya, Pak. Sejak tahun 92.
Dan kebetulan memang sejak tahun 93 saya ikut menangani proyek Tanjung Mas Raya ini. Wah, iya. Begitu Bapak udah juga- tahu seluk-beluknya ya. Begitu juga dengan Banyan Tree yang dulu ya. Banyan Tree, ya. Kebetulan saya sebagai project in-house di sana, arsitek in-house. Rumah yang tinggi itu memberikan kesan yang gagah dan mewah, Pak Ruby. Dan tentunya akan proporsional. Karena kalau kita lihat rumah yang rendah dari jalan, maka kan tingginya kan jadi kelihatan kurang bagus. Iya, bisa kelelep juga. Dan perlu diketahui juga mungkin awalnya tanah proyek ini memang sudah tinggi ya Pak Ruby, bahkan lebih tinggi dari seluruh area sekitarnya, sehingga klaster Eden House Simatupang ini adalah yang jelas bebas banjir Pak. Kita juga mengikuti standarisasi dari perumahan Tanjung Mas sendiri yang memang dulu kitanya menerapkan standarisasi ketinggian kafling atau bangunan terhadap jalan itu minimal 60 sampai 1 meter Pak Ruby. Pak Ivan, berapa luas lahan perumahan Eden House ini? Dan juga berapa luas lahan untuk fasilitasnya Pak Ivan? Betul, untuk luas area proyek Eden House ini sendiri tepatnya adalah 2,1 hektar Pak Ruby. Dan untuk fasilitasnya dan penghijauannya kita memakai proporsi 65% dari luas areanya itu sendiri. Jadi lebih besar fasilitas jalan dan terutama pada area taman atau gardennya daripada bangunannya. Jadi ya itulah konsep resort kami seperti di villa-villa di Puncak, kan lebih banyak gardeningnya daripada bangunan itu sendiri. Nah Pak Ivan, berapa sih total unit perumahan Eden House ini? Dan juga berapa ukurannya beserta tipe-tipenya ada apa aja nih Pak Ivan? Oke, untuk di Eden House sendiri kita mempunyai 41 unit Pak. 41 unit yang terdiri dari tipe standar boulevard dengan luas tanah 250 meter persegi, bangunannya 229 meter persegi, dan di mana jalan yang khusus untuk boulevard itu Pak Ruby lebarnya 30 meter Pak. Wow, 30 meter. Betul, betul. Kalau kita mencari di Jakarta mungkin agak sulit ya, dengan posisi rumah tinggal dengan jalanan di dalam komplek yang selebar itu. Luar biasa memang. Kemudian kita juga punya tipe standar di dalam klaster dengan luas tanah 240 meter persegi dengan luas bangunan 229 meter persegi. Itu berada di dalam klaster dan tanpa pagar karena memang security kita memang sudah bagus. Dan selain itu kita juga punya tipe sudut atau tipe khusus, biasanya menyesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Oh ya, untuk masing-masing unit ini memiliki pintu belakang Pak Ruby sebagai direct access untuk menuju ke Central Park ya Pak Ruby. Dan desain kami juga sudah dirancang untuk mengadopsi penambahan kolam renang yang langsung berada di samping living room yang sudah kita buat di rumah contoh, sehingga menambah suasana resort di dalam rumah itu sendiri Pak Ruby. Ya nanti kita bisa lihat bersama kalau perlu Pak Ruby trial ya. Mantap Pak Irfan kolam renangnya. Wah, mesti cobain ya. Wah, thank you Pak Irfan, thank you. Nah Pak Irfan, kalau dengan luas sekian ini, bisa tidak kita mengeksplor tambahan ruang lagi? Atau misalnya ada yang kurang, kamarnya bisa ditambah lagi. Apakah memungkinkan Pak Irfan? Ya, betul. Jadi itu bisa dilakukan Pak. Beberapa customer kami yang sudah membeli di sini juga banyak menanyakan hal tersebut. Ya, yang paling sering ditanyakan itu adalah untuk penambahan kamar. Oke, jadi bisa untuk menambah area luas kamarnya lagi ya, atau nambah kamar lagi ya Pak? Betul Pak. Nah kebetulan memang kita sudah siapkan Pak untuk area itu. Nanti kita bisa lihat juga bahwa kita punya sisa dak beton yang siap untuk dibangun. Posisinya itu berada di atas kamar bawah. Jadi kita bisa extend lagi kamar di atas dengan sedikit memodifikasi bangunan yang sudah ada. Karena bangunan kita kan rata-rata sudah 70% ya Pak Ruby ya.
Baik, Pak Irfan, intinya nambah kamar bisa dan juga bisa di customize. Penambahan itu bisa dilakukan Pak, sejauh memang tidak terlalu merubah fasadnya dan konstruksi yang sudah ada tentunya. Karena semua sudah terbangun Pak Ruby. Jadi konstruksi kita tetap pertahankan. Tapi itu bisa dilakukan dan sudah ada beberapa yang sudah membuat. Oh, berarti bisa didiskusikan Betul ya Pak Pak, Irfan nanti ya? kita bisa diskusikan, kita atur. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Pak Irfan. Nah, bicara soal sertifikat. Nah, bagaimana status sertifikat dari perumahan di Eden House ini Pak Irfan? Nah, ini yang penting sekali kan Pak Irfan? Sertifikat udah siap Pak Ruby. Ya, penting sekali. Bahkan biasanya di developer sertifikatnya kan masih global. Biasanya belum pecah. Tapi khusus untuk unit Eden House ini sudah dipecah per kafling. Ya, jadi untuk masalah legalitasnya sangat aman sekali. Wow, kita nggak perlu khawatir untuk Iya, beli di Eden House ya Pak. Wow, luar biasa sekali Pak Irfan. Terima kasih banyak atas informasi yang Pak Irfan berikan, khususnya di Eden House. Terima kasih ini. Pak Ruby. Sukses selalu Pak Irfan buat Eden House Iya, Pak. dan juga Pak Irfan. Ya. Sama-sama Pak Ruby. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan Pak. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan properti Eden House ini, teman-teman bisa langsung datang ke Marketing Gallery dan juga bisa kunjungi langsung Marketing Gallery Eden House. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next video. Bye-bye.